seorang ulama wajib menguasai ilmu politik, tapi tidak terjun ke dalam dunia politik. Menyampaikan risalah yang berbau politik boleh, demi memberikan pengertian kepada politikus dan masyarakat pada umumnya. Tapi dia tidak jadi seorang politikus. Kenapa? Kalau dia menjadi seorang politikus berbohong, dia ikut berbohong. Orang politikus maling, dia ikut maling. Sudah terjadi atau tidak yang begitu? Udah ditanya, bagaimana Kiai uang haji yang kemarin yang untuk pemberangkatan katanya masih kurang. Itu kan lagi dilola. Itu kan lagi dilola. Lola apa pakai? Ini komentator tanya, komentator TV. Itu viral di mana-mana. Bagaimana kekurangan biaya untuk orang haji Kiai? Itu kan lagi dilola. Maksud beliau lagi dikelola. Namun kapan kembali itu? Itu adalah uang haji. Nggak usah disembunyikan. Kalaupun di dunia tertutup, insya Allah, awas di akhirat itu yang kita bawa. Ini maksudnya. Mesti disampaikan yang begini. Tak boleh ditutup-tutupi. Oh, mentang-mentang kita harus menjaga ustaz radikal. Silakan radikal nggak jadi masalah. Prinsip tetap prinsip. Ustaz harus punya prinsip. Amin ya rabbal. Nanti berhenti kalau mati. Nah itu baru stop. Tapi selagi masih punya nyawa, punya nafas, punya suara, sampaikan. Kulil haq walau kena muron. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Dibenci orang tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Saya di mana-mana berjalan, tidak ada rasa takut kami. Tidak ada beli tiket. Satu waktu kami beli tiket mau menyeberang feri, sudah terlanjur istri saya tanya, berapa Pak tiket ekspres? Oh sekian. Begitu lihat, ternyata ada salib di dalam. Datang cepat-cepat istri saya, Pak ada salib. Kita bukan beli salib, kita mau beli tiket. Ada berapa orang di dalam? Saya bilang, ada satu orang Pak sudah mengantuk. Beli itu tiket itu. Kita bukan beli salib, kita mau beli tiket. Nggak apa-apa, beli saja. Kita mau berangkat, nggak usah cari-cari tempat di mana muslim. Jangan nanti mengkayakan orang kafir. Tidak, justru begitu sama kita bersaudara. Satu nusa, satu bangsa. Kita bersaudara. Kalau tidak dengan iman, kita bersaudara di dalam negara. Tapi sebagai ustaz tegas. A katakan A, B katakan B. Bukan benci, sayang. Konteksnya adalah sayang. Dokter juga ada spesialisasi kok. Ada spesialisasi mata, ada spesialisasi gigi, ada spesialisasi jantung. Dokter punya spesialisasi dan setiap pasien pasti diberikan dosis menurut kapasitas penyakit yang dia alami. Kalau dia dosis penyakitnya rendah, dosisnya rendah, penyakitnya ringan, dosisnya rendah, komplikasi maka dosisnya tinggi. Nah, kepada kafir asyidau alal kufar ikhwanul muslimin. Kepada orang kafir tegas, keras, dan kepada sama muslim bersaudara. Itu maksudnya. Jangan kepada muslim ente hantam, kepada kafir saling jilat. Jangan. Nah, jadi saya katakan, kami kemana-mana itu nggak pernah ada rasa takut. Di atas kapal orang kafir pakai kalung salib besar, permisi Pak silakan. Tengok saya begini. Saya bilang istri dia kenal saya ini. Dia kenal. Tapi saya nggak duduk di pinggir kapal. Kalau dia lempar ke bawah habis saya. Dia 3 orang. Saya mundur di pinggir di sudut sambil saya duduk minum kopi merokok di situ. Kau jemput ke sini baku lipat kita di atas kapal. Nggak berani juga dia. Itu dia. Ngapain mau takut-takut? Ini untuk menegakkan agama Allah. Jangan ada kebencian, tegas dengan sikap yang keras, tapi tidak membenci. Kalaupun orang kafir marah, nggak jadi masalah. Penderitaan apa yang belum kami rasakan dalam perjuangan dakwah ini, dan tidak pernah ada rasa takut sedikit pun, karena kami tahu kami tidak membenci kepada orang kafir, tapi kami sampaikan sesuatu yang benar. Begitu juga dengan saudara-saudara muslim. Kami hanya memberikan peringatan sedikit, mengingatkan kembali, hargailah perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam bagaimanapun rendahnya, ibadahnya, ilmunya, hartanya, miskin bagaimanapun, insya Allah namanya Muslim, tempatnya adalah surga. Yang mengatakan itu bukan saya, Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengucapkan ana Muhammad Rasulullah, haramullahu naro alaihi, haram bagi mereka neraka jahanam. Jadi setinggi ilmu apapun, hati-hati, biar kita ustadz menguasai ribuan hadis, jutaan juz, tapi kalau tidak tahu bersyukur, suka mengkritisi, suka menjatuh-jatuhkan sama-sama muslim, hati-hati. Jangan sampai ilmu kita ini, amal ibadah kita terpindah kepada orang yang kita hina. Mari kita belajar tawadu, kita belajar rendah hati. Dalam pertandingan, anggaplah hidup ini pertandingan. Jangan terlalu forsir, jangan terlalu kencang-kencang, pelan-pelan saja. Karena yang Allah nilai bukan sekarang, tapi garis akhir. Siapa yang bertahan, siapa yang setia, insya Allah mereka yang selamat. Itu dia. Jadi saya bilang kawan-kawan, nggak usah terlalu keras dengan sama-sama muslim. Ingatkan saja, sholatlah. Yang tidak sholat juga insya Allah asal KTP Islam tetap masuk surga. Nah apa-apa, yang penting ente agamanya tetap Islam. Nggak sholat sekalipun, insya Allah masuk surga. Dari yang datang 1-2 orang di sini yang pemalas sholat, alhamdulillah. Bukan apa saya bilang benar kan? Ya masuk surga, cuma surganya benjol-benjol dulu. Kumpul dulu dengan kafir di neraka, baru masuk surga. Ya. Sholatlah dulu. Saya dari kafir saja masuk Islam pertama kali ingin ke masjid. Enak di masjid, cuma berapa menit keluar. Kalau di gereja, innalillahi. Sampai 5-6 jam, habis tepuk tangan menangis. Iya, nyanyinya panjang-panjang dari jam 9 sampai jam 1, duduk di situ. Sampai jam 1 keluar. Kita 10 menit, tapi susahnya minta ampun, apalagi sholat subuh. Indah sekali hidup dalam Islam ini mengikuti teladan beliau. Pelan-pelan saja, nggak usah terlalu semua kita. Saya lihat orang Indonesia ini semua mau jadi ustadz. Mana ibu bapak suka melamar jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Dipanggil jadi pegawai. Nah itulah orang-orang pilihan Allah. La ikra hafiddin, nggak ada paksaan memeluk Islam. Tapi kami yang sudah masuk Islam harus setia sampai mati. Insya Allah sampai di liang kubur kami tetap setia mempertahankan iman Islam. Dan maulud Nabi inilah yang memupuk kesadaran kami untuk selalu sadar mengikuti teladan sikap moral Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira inilah hal penting ibu bapak yang perlu saya sampaikan. Yang paling utama adalah penekanan saya kepada ibu bapak, mari kita selalu bersatu. Indonesia khususnya Pekanbaru ini rawan sekali. Saya juga heran ya, berita belum ada di Jakarta, Riau sudah tahu. Riau ini kayaknya jadi incaran. Coba, belum ada spanduk tentang kandidat, di Riau sudah ada. Awas, hati-hati. Bermain dengan tukang parfum, berteman dengan tukang parfum, bau parfum. Bermain dengan bajingan pasti jadi bajingan. Ya kita hanya berdoa, tugas kita. Tidak usah pro, tidak usah kontra di mana-mana. Ya Allah, ya Rabbi, kami sadar, kami taubat, jangan sampai Indonesia ke depan sama dengan yang sekarang. Hadirkan pemimpin yang berakhlakul karimah, pemimpin yang berakhlak mulia. Siapa dia? Insya Allah, Allah yang lebih tahu. Amin ya Rabbal Alamin.